Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mewujudkan kerjasama dalam lingkungan kehidupan. Ya, sebagai makhluk sosial kita hidup di dalam tiga lingkungan. Ya. Pertama lingkungan sekolah, kedua lingkungan masyarakat, dan ketiga lingkungan bangsa dan negara. Lingkungan masyarakat ini termasuk lingkungan keluarga juga, ya, karena masyarakat itu adalah kumpulan dari anggota dari berbagai macam anggota keluarga. Yang pertama, mewujudkan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Ya, bisa kita lakukan dengan cara pertama, tentukan dan raih tujuan bersama atau visi dan misi sekolah. Biasanya di dalam sekolah itu memiliki visi dan misi masing-masing. Misalnya ada yang memiliki visi dan misi membentuk manusia yang berakhlakul karimah dan membentuk generasi islami dan berakhlakul islami misalnya. Nah, kalau visi sekolah kita seperti itu, maka kita harus senantiasa untuk mau belajar, menghafalkan dan memahami serta mengamalkan ajaran dari Al-Quran. Alhamdulillah di sekolah kita ada program khusus, yaitu program menghafal Al-Quran. Jadi semangat terus menghafalnya, jangan kendor walaupun sekolahnya libur. Yang kedua, untuk membentuk manusia yang berakhlak islami, ya kita harus senantiasa mempelajari akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Dan semua agama pastinya mengajarkan kebaikan, ya. Tapi sebagai umat Islam kita ya harus lebih mendalami lagi akhlak-akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam itu seperti apa. Tentunya akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Sebagai siswa, kalian bisa berpartisipasi menyusun peraturan sekolah, misalnya peraturan di dalam kelas, ya, peraturan ketika sedang belajar, itu bisa kalian susun dan kalian terapkan secara bersama-sama. Ketiga, saling nasihat menasihati di dalam kesabaran dan kebenaran. Jadi apabila ada teman kalian yang malas untuk belajar, malas untuk menghafal Al-Quran dan suka mengganggu teman, maka kalian nasihati supaya dia jangan malas lagi dalam belajar, supaya dia rajin untuk menghafal Al-Quran, dan supaya dia jangan suka mengganggu teman, ya. Yang keempat, tidak membuat masalah dengan teman, guru, atau warga sekolah, ya. Jadi kalau kamu suka iseng, kamu suka membuat masalah dengan teman, guru, atau yang lainnya, maka nanti akibatnya kamu sendiri yang tidak merasakan kenyamanan di dalam belajar. Karena tidak merasakan kenyamanan di dalam belajar, akhirnya nanti sekolahnya malas-malasan dan bawaannya pengen pindah sekolah. Padahal dimanapun kamu berada, kalau kamu berakhlak yang baik, bersikap yang baik, maka insya Allah teman-temanmu pun akan berlaku baik kepadamu. Sebagaimana pepatah mengatakan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, niscaya manusia akan baik kepadamu, ya. Yang kedua, mewujudkan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, ya.
kita bisa mewujudkannya dengan cara ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Misalnya pada hari Minggu ada kerja bakti di lingkungan rumahmu, kamu jangan diam aja ya. Jadi kita harus ikut bersama-sama kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban sekolah atau lingkungan di masyarakat kita. Keempat, ikut serta dalam perayaan hari-hari besar keagamaan. Ya, misalnya di masjid lingkungan tempat tinggalmu ada perayaan peringatan Maulid Nabi, maka kamu sebagai anggota masyarakat usahakan ikut serta aktif membantu pelaksanaan hari-hari besar tersebut. Yang keempat, ikut serta dalam membantu korban bencana alam. Ya, misalnya terjadi tsunami seperti yang kemarin terjadi di Palu, maka kita jangan segan-segan untuk mengulurkan bantuan kepada mereka. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama dalam lingkungan bangsa dan negara. Bisa kita lakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional melalui pajak. Ya, kalau kita memang sudah berpenghasilan, maka kita harus membayar pajak tepat pada waktunya, supaya pajak ini nanti bisa digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur atau membangun desa yang tertinggal. Kedua, berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Misalnya sekarang pemerintah sedang memprogramkan kepada masyarakat yang sedang terjadi wabah virus corona agar melakukan social distancing atau menjaga jarak aman. Jangan suka kumpul-kumpul, jangan suka membuat sampah berserakan atau tidak suka menjaga kebersihan. Nah, makanya kita harus senantiasa menjaga kebersihan demi menjaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai tertular virus corona atau jangan sampai menularkan virus corona kepada orang lain. Ya, yang ketiga, menyelenggarakan peringatan hari-hari besar nasional. Nah, di masyarakat bangsa dan negara kita kan sudah lumrah tuh setiap tanggal 17 Agustus mengadakan HUT RI atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bisa berperan serta aktif dengan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar nasional tersebut melalui memberikan sumbangan, atau kalau memang yang sudah biasa ada di masyarakat kita dengan mengadakan perlombaan, kita pun ikut untuk berlomba ya mencapai prestasi dan berlomba untuk meraih kemenangan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mau bekerja sama dengan orang lain, maka hidup kita pun akan menjadi sejahtera. Karena pada prinsipnya setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tapi selalu membutuhkan pertolongan dan kerjasama dengan orang lain. Makanya kita harus selalu mau untuk bekerja sama dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba apabila selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Baiklah anak-anak sekalian, sekian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.